Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melampirkan identitas. Saya Dava Deka Wijaya, NRP 5025251195 dari kelompok Sisop C03. Berikut untuk share screen-nya. Oke. Oke, jadi saya akan menjelaskan di soal pertama. Jadi saya kebagian di tas 14 sampai tas 20. Jadi yang pertama di tas 14 itu kita disuruh ngebikin directory. Nah ini dengan perintah mkdir, terus nanti ketika di ls dia bakal muncul sebagai directory seperti itu. Nah kemudian untuk kodenya sendiri ini, bentar, ini. Jadi dia untuk membuat directory, jadi ibaratnya kayak sistem tuh pertama-tama nyari tempat kosong dulu untuk nanya diisi sesuatu yang baru, ibaratnya kayak map baru. Nah langsung di bagian sini. Nah, di sini tuh gunanya tadi untuk mencari tempat kosong atau yang nggak terpakai. Terus di sini juga dia akan melakukan looping. Kemudian ketika di sini kan dia mencari. Ketika udah nemu, nah ketika udah nemu dia tuh pakai fungsi di sini untuk nantinya bakal didaftarkan ke directory baru seperti itu. Mungkin aku coba aja. Jadi aku bikin directory misal mengkadir sisop asik. Jadi ketika dibuka, dia bakalan isinya sisop asik. Jadi udah kebikin ya di yang implementasi ini, tas 14. Kemudian di yang tas 15, dia itu nyuruh kita menghapus dari directory atau file. Nah, tapi ini dia jurusan untuk file ya. Yang ini kan directory. Jadi ketika misal, tadi kan udah kebikin directory sisop asik. Nah, aku pakai perintah rm untuk menghapus. Nah, dia bakalan nggak bisa karena dia maunya yang file. Nah, jadi aku harus ngebikin file terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita membuat file itu berkaitan dengan tas 19. Dia pakai echo. Nah, nanti echo ini uh, tentunya di sini juga kan butuh membuat file ya. Ini berhubungan dengan tas 19. Karena di tas 19 kan dia juga ngebikin file. Kemudian bla bla blanya ini nanti akan saya jelaskan. Jadi seperti itu. Jadi untuk mungkin aku jelasin di kodenya terlebih dahulu. Jadi di 15 ini tujuannya kan dia menghapus file. Nah, sehingga bentar, mana 15? Nah, ini. Jadi fokusnya itu dia bakalan ngedelegasikan ngedelegasikan tugas penghapusannya itu di VS Delete. Nah, kemudian dia bakal ngecek status. Nah, ketika target yang diinginkan itu dihapus ternyata punya penanda, misal kayak fs not fs ini not found, terus fs r type is directory, bla bla bla. Nah, sehingga sel bakal langsung ngeblokir aksinya itu seperti itu. Nah, untuk membuatnya itu kita pakai echo, makanya kan tadi berkaitan dengan tas 19. Yang pertama echo,
Kemudian yang pertama isinya. Misalnya misal si shop. Nah, ini untuk ngebikin ininya, ngebikin file ya, yaitu test.txt. Kemudian sukses. Nah, sekarang kita coba ls. Dia udah kebikin ya. Dia udah kebikin file baru yang bakalan kita rm test.txt. Udah dihapus, kita cek. Nah, dia menyisakan direktori sisa pasif aja. Jadi untuk implementasi task 15 sudah berhasil. Kemudian lanjut di task 16. Di sini dia tuh kan uptime ya. Jadi dia tuh bakalan nampilin seberapa lama layar kamu ini kita buka gitu. Jadi kita masukkan saja perintah uptime. Nah, itu 3 menit 37 detik kita berada di layar kamu. Seperti itu. Sudah sesuai ya. Untuk template-nya sudah sesuai juga ini. Dan untuk kodenya 16. Nah, di sini. Jadi intinya em, dia tuh ngitung waktu dari hardware interrupt atau tics ya. Tapi dengan membagi selisih tics dengan 18. Ini. Nah, setelah itu kita kan mendapatkan detik pakai operasi div. Ini, operasi div itu untuk pembagian, kemudian mod itu sisa bagi, kemudian detiknya itu mentah, sehingga dipecah secara hierarki kan jadi jam, menit, sama detik ya. Ini sesuai template ya. Oke, next di task 17. Tadi kan uptime. Nah, sekarang dia minta date. Date ini ya template-nya. Day, month, years, hours, minute, second. Nah, ketika kita jalanin date, harusnya template-nya sesuai ya. Date. Nah, dia muncul. Ya, sesuai ya. Sekarang kan tanggal 19, ini bulan 6 2026. Kemudian di sini ada 17.56. Ya, sesuai. Oke, di task 17 sudah berhasil. Untuk kodenya ini ya. Nah, ini untuk kodenya ya. Jadi nilai dari RTC itu umumnya kan di format BCD ya, atau binary code decimal. Itu pakai zona waktu UTC, sehingga kodenya ini mengubah angka biasa atau integer itu, kemudian dia nambahin dengan 7 untuk WIB-nya. Nah, ketika tabrakan angka 24 atau tengah malam ya, nah jam itu bakal di reset ke tanggal ini, BD. Begitu. Sorry, belum ke scroll ya. Intinya seperti itu sih di bagian sini. Kemudian di 18 ini dia ngebagiin kalkulator yang ketika diimplementasikan, nah kita harus menerapkan plus, min, kali, bagi ya. Juga ada kurung kurawal untuk penyesuaian. Nah, untuk contohnya seperti ini, mungkin ya kodenya dulu deh. Nah, kodenya dulu, aku jelasin singkat sih. Intinya tuh fungsi utamanya dia ngedelegasi tugas berat ke kalkulator ekspor, di mana itu pakai teknik rekursif, descan kalau nggak salah. Nah, itu buat mengevaluasi hierarki itu tadi, kali, bagi, tambah, kurang. Nah, tugas fungsi CALC, calc, itu murni sebagai error handler. Jadi jika terjadi pembagian dengan nol atau sintaksnya misal ngawur kayak K kelima plus plus 2 gitu, seperti itu. Dan coba dijalankan, misal calc, ini aku kerjaan semua aja ya. Terus, aku min 4 bagi 4. Nah, hasilnya 7, sudah sesuai. Kemudian ini aku perbesar aja deh. Oke, lanjut. Oh,
Sorry, sorry, loncat. Tak, 5 plus 3. Eh, sorry. Salah ketik min 5 plus 3. Plus 3. Nah, di sini min 2. Terus coba lagi yang itu. 1 plus 2 kali 3 tambah 4. Oke, hasilnya 21. Nah, ini udah sesuai ya. Cuman, sorry Mas. Tadi saya ini salah underscore tadi, salah ketik. Nah, ini udah sesuai sama contoh. Dan lanjut di tas 19. Nah, seperti yang udah aku spill tadi, yang berkaitan sama 15. Jadi, intinya, dia itu ngebikin uh, isi dari suatu file. Jadi, satu file, dia bakal ngisi isinya file tersebut. Terus, dia juga bisa nambahin isinya file tersebut itu plus satu. Nambah satu isi lagi, kemudian dia bakal pakai double ini, sehingga nanti waktu di LS, dia bakalan menggabung isi yang udah ditambahkan masing-masing tadi. Nah, contohnya seperti ini. Misal eco Java, pakai file test ya, tadi, test.txt. Nah, jadi aku buka test.txt. Nah, isinya udah Java. Dan aku ngebikin lagi isinya, itu sama, eco sukses. Amin. Sukses, double, test.txt. Oke. Nah, setelah itu ketika di CAT lagi, dia akan otomatis gabungnya menjadi Java sukses. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jadi udah sesuai ya. Tapi di sini aku bikin filenya tuh dua ya, dua kata. Eh, dua kata ya. Jadi kan ini Java sama sukses. Karena aku menyesuaikan soal aja. Nah, di sini kan cuma double aja ya. Akhirnya aku bikin string dua. Karena kalau ini dicoba kayak panjang thread, itu dia nggak bakal bisa. Jadi dia cuma bisa dua ini aja. Sebenarnya bisa, tapi harus mengubah codingannya untuk menyesuaikan. Jadi nambah, begitulah. Kemudian di tas, jadi kodenya, kodenya belum ya, di tas 19. Nah, di tas 19 nih, nah, jadi ada A, ada B, yang di A ini untuk print stringnya ya, untuk ngebikin. Kemudian di yang B ini, dia tuh fokusnya pada perbedaan saat user pakai yang ini, mana tadi? Nah, pakai yang ini satu sama yang ini double. Itu dia ada di sini. Ada di sini. If, happen, bla bla bla. Kemudian, ini yang bagian else itu maksudnya adalah ketika user itu pakai yang satu atau override. Nah, dia bakal langsung, oh ini untuk ini tadi ya, untuk flash delete-nya ya. Untuk yang nomor 15. Nah, makanya dia berkaitan ya. Nah, flash delete itu di sini. Seperti itu. Kemudian, ini ya. Ini untuk nyalin teks baru ke dalam buffer metadata. Jadi di mode event ini sistem itu pertama ngebaca ukuran file. Ah, supaya teks yang baru ditambahkan, gimana ya? Agar teks baru ditambahkan itu setelah teks lama, misal kayak tadi ya, misalnya ini deh, start underscore index sama dengan metadata dan file size. Nah, sedangkan di mode override, file lama itu langsung ditimpa. Nah, sehingga isinya sepenuhnya baru seperti itu. Untuk yang 20, nah di bagian 20 ini, help. Dia bakalan ngelampirin daftar perintah yang
udah kita bikin, dia bakal ngebuat beserta deskripsinya seperti itu. Nah, karena ini dibebaskan, sehingga health versi saya seperti ini. Nah, ini health versi saya seperti itu. Untuk untuk ininya, bentar. Untuk kodenya ini. Jadi dia itu fokusnya simple sih. Dia tinggal print string doang untuk sebagai manual page bawaan bawaan ya, biar nggak bingung aja sih tatanannya. Seperti itu. Nah, kemudian ini udah selesai. Nah, terus di sini untuk testing itu ada Make Generate Test 1 hingga tes 5. Mungkin aku dari tes 1 terlebih dahulu. Ini aku clear clear dulu. Tes. Nanti Make Generate terlebih dahulu, kemudian kita make run. Nah, kita cek apakah nanti pasti ada ketika di LS. Nah, dia muncul dari 1, 2, 3. Nah, tapi di sini dia minta ini tuh dijabarkan. Jadi dir 1 itu dijabarkan, nanti isinya ada dir 1, 1 sama dir 1, 2. Kemudian penjabarannya tersebut dijabarkan lagi menjadi dir 1, 1 sama dir 6. Kemudian penjabaran dari dir 2 itu cuman ada dir 6. Kemudian dir 3 ini dia nggak ada penjabaran seperti itu. Kita tes. Mau masuk dir 1, CD1. Oke. Ini LS. Kita masuk ke dir 1, 1 dulu. 1 - 1. KLS. Nah, isinya sudah sesuai ya. 1, 1, 1. Kemudian kita keluar. Kemudian kita masuk ke dir 1, 2. Ini KLS, isinya dir name, udah sesuai. Kemudian kita keluar. Keluar lagi. Untuk kita ngecek yang dir 2-nya ya. Oke, kita masuk ke dir 2. Yes. LS. Sorry kok LS. Oh iya, LS. Nah, isinya dir name ya. Dir name. Kemudian untuk yang kita keluar dulu. Jadi dir 3 LS dia nggak ada penjabaran seperti itu. Nah, ini udah sesuai semua, udah benar, udah sesuai, dan kita keluar, dan bisa nih. Oh sorry, ketutupan ini, record zoom-nya. Oke. Oke, kita clear terlebih dahulu untuk lanjut. Ah, jadi untuk tes 2 dia bakal munculin file 0, -1 sama file -63. Oke, ini aku jalanin dulu aja. Ini lagi LS, sorry, LS, nah, jelek. Nah, di LS, dia bakal muncul ya file 0, -1, file -63. Kemudian di sini kita disuruh ngecek intinya ngecek rekursinya udah bener nggak antara 1 sampai dengan -62. Nah, untuk ngecek manual itu memakan waktu yang lama yang mungkin tidak memungkinkan ya untuk aku manualin, sehingga menurut saya sampai 5 itu udah membuktikan itu berhasil apa enggak. Nah, kita cek aja. Kita masuk pertama setting di LS. Nah, dia muncul nih, muncul -2. Nah, kita cek sampai 5 apakah dia tetap rekursi ke 6.
Apa enggak? CD tier S, CD, CD tier 3, CD tier 4, CD tier 5. Nah, dia udah bener nih. Jadi rekursinya atau loopingnya ini udah benar. Dan dia ketika ini rentetan ya dari 1 sampai 5, kemudian sampai 5 terus dia DLS, dia masih bisa rekursi. Jadi menandakan udah berhasil. Ya sesuai juga sama ini. Ya lanjut ke ini ya, genre 3, aku clear dulu. Terus, eh, eh, sorry. Yang 3 ya, sorry. Kemudian, nah, dia bakal ngebuat ini dulu, kemudian kita make run, kemudian kita ls apakah munculnya seperti ini apa enggak, ls. Nah, ini udah sesuai ya. Atasnya 1024, yang paling bawah 16384 yang udah sesuai. Dan kita cek yang generate 4, lihat dulu. Ini harus keluar seperti itu karena saya ini ya, uh, ngikutin ini. Ketika make run, kemudian kompilasi dan menjalankan OS, setelah itu tutup OS. Jangan karena ini udah selesai. Oke, kembali ke sini. Ini generate text. Nah, ini kita ngecek ya. Jadi ntar DLS dia muncul jadi 1, terus div 2 sama doang. Nah, kita jabarin yang div 1 aja. Nah, ini ada banyak penjabaran ya. Kita langsung aja eksekusi. CD dir 1 ls. Nah, dia muncul ada katanya dir 3 sama dir 5. Nah, sekarang kita masuk ke dir 3 untuk melihat isinya ya. Karena kalau yang katanya dia nggak ada. CD dir 3 ls. Nah, ini isinya ada bikin fp sama dir 4. Sudah benar. Kemudian kita keluar untuk kita masuk ke dir 5 ya. Itu ls. Nah, ini isinya cuma seminggu. Oke, udah berhasil ya. Jadi ini untuk penjabarannya. Ini kita keluar, kembali ke root, kemudian kita coba cek yang dir 2 ls, dia nggak bisa ya, nggak muncul apa-apa ya, karena dia emang cuma ini doang. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian oke, kita keluar, dan kita make run, dan ketika kita ls, apakah sesuai, ternyata udah sesuai. Nah, seperti itu yang demo kali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya, mohon maaf ketika ada yang saya kelewat karena uh, saya memperhatikan durasinya takut terlalu lama karena ini menurut saya sudah lama. Mohon maaf Mas kalau terlalu lama dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.